Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, yakni Dr. Ibu Moniah, MPD, dan yang saya hormati para teman-teman sekalian seperjuangan, teman satu kelas di program studi PGMI S2 IAIN Jember. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya yang berjudul analisis pengembangan kurikulum MI. Sebenarnya sebelum kita melanjutkan kepada apa yang akan kita bahas, maka yang pertama terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Sanusi. Hari ini saya mempunyai tugas di sebenarnya bagian ketiga, karena yang bagian kedua teman saya atas nama Bu Indarti tidak bisa, maka digantikan saya ke nomor berikutnya, yaitu nomor 23, tentang analisis pengembangan kurikulum. Analisis pengembangan kurikulum yang akan dibahas pada pertemuan kali ini meliputi pengembangan tujuan, terus kemudian yang kedua pengembangan materi, isi mata pelajaran, bahan ajar, pengembangan pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Kita melangkah kepada yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang pengembangan tujuan. Nah, di dalam salinan Permendikbud nomor 67 tahun 2013 disebutkan bahwa tujuan kurikulum 2013 secara umum adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Artinya dalam pengembangan tujuan kurikulum tersebut, yang perlu diperhatikan oleh para pengelola madrasah atau pengelola sekolah, yang perlu diperhatikan adalah undang-undang yang ada di dalam Permendikbud tersebut, yang di situ mengacu kepada tujuan kurikulum. Jadi tujuan yang akan dirumuskan dalam pengembangan kurikulum ini tidak boleh lepas dari tujuan kurikulum 2013 yang saat ini berlaku. Artinya harus ada kesesuaian, ada relevansi antara pengembangan tujuan yang kita bahas di lembaga tersebut dengan tujuan kurikulum secara umum yang ada dalam Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tersebut. Nah, selanjutnya, di samping itu, dalam pengembangan tujuan, lembaga juga harus memperhatikan situasi dan kondisi di lembaga tersebut, karena lembaga pendidikan di kota dengan lembaga pendidikan di desa itu tidak sama. Oleh karena itu, aturan lain juga harus diperhatikan, seperti contoh undang-undang atau Permendikbud nomor 20, nomor 21, nomor 22 sampai dengan nomor 24 tahun 2016. Di situ ada standar kelulusan, standar penilaian, dan standar kompetensi dan juga kompetensi inti yang ada di dalam undang-undang tersebut. Artinya standar itu merupakan sebuah ukuran dari tujuan keberhasilan sebuah lembaga. Makanya dalam pengembangan tujuan tersebut harus memperhatikan payung hukumnya, termasuk Permendikbud yang nomor 67 tadi, dan juga Permendikbud nomor 20 sampai dengan 24 tahun 2016. Selanjutnya tentang pengembangan materi. Pengembangan materi, isi mata pelajaran, dan bahan ajar. Nah, sebelum dilanjut tentang pengembangan materi ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih materi ajar dan apa isi mata pelajaran dan juga apa bahan ajar. Nah, materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tertulis maupun materi tidak tertulis. Nah, sedangkan isi mata pelajaran adalah materi yang ada dalam pembahasan mata pelajaran, yang dalam hal ini dalam kurikulum K13 itu terangkum dalam tematik tersebut, tematik integratif itu, dalam satuan tema itu. Terus kemudian bahan ajar merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran. Nah, sebagaimana Mulyasa pada tahun 2006
96 mengemukakan bahwa bahan ajar merupakan salah satu bagian dari sumber ajar yang dapat diartikan sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Nah, itu pengertian tentang materi ajar, isi pelajaran, dan bahan ajar. Nah, kemudian dilanjutkan dengan prinsip pengembangan materi ajar. Nah, terkait dengan pengembangan materi, terus isi pelajaran dan bahan ajar, pemakalah ini akan membahas satu-satu. Yang pertama tentang materi ajar terlebih dahulu. Nah, pada prinsipnya ketika kita mengembangkan materi ajar, yang pertama itu harus relevan, yang kedua konsisten, terus yang ketiga mengandung nilai etik, terus sistematik dan logik, ilmiah, serta kecukupan. Artinya relevan ini dalam pengembangan materi ajar tersebut itu harus sesuai dengan silabus, dengan RPP, dengan standar yang sudah dirumuskan dalam kurikulum tersebut. Terus kemudian yang kedua harus konsisten. Terus kemudian mengandung nilai etik, artinya dalam kurikulum K13 ini siswa akan dituntut untuk menjadi siswa yang mempunyai sikap kreatif dan lain sebagainya. Oleh karena itu nilai-nilai etik ini adalah penanaman karakter terhadap peserta didik, seperti itu. Terus kemudian sistematik dan logik, artinya sistematik dan logik itu runtut, terus kemudian logik ini bisa diterima oleh akal. Terus kemudian yang selanjutnya ilmiah. Jadi prinsip pengembangan materi ajar itu harus bersifat ilmiah. Karena ini kan pendidikan mau diajarkan kepada siswa, maka harus ilmiah, bukan asal-asalan, bukan abal-abal, seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya berkecukupan, artinya sesuai dengan kebutuhan di lembaga tersebut dan juga kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam struktur kurikulum yang sudah ada. Terus kemudian isi mata pelajaran. Nah, isi mata pelajaran itu adalah materi yang ada dalam mata pelajaran tersebut. Dalam hal ini satuan tema yang ada dalam buku tematik integratif kalau di MI. Terus kemudian literasi lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan tematik integratif. Kemudian selanjutnya tentang pengembangan bahan ajar. Nah, terkait dengan pengembangan bahan ajar ini saya klasifikasikan menjadi 4. Yang pertama bahan ajar cetak seperti modul, buku, jurnal, dan LKS. Terus yang kedua bahan ajar dengan audio, artinya bisa kaset, listening kalau bahasa Inggris itu. Terus kemudian selanjutnya bahan ajar audio visual seperti film contohnya ya. Terus kemudian bahan ajar multimedia interaktif, audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video. Nah, ini pengklasifikasiannya. Nah, jadi dalam pengembangan bahan ajar bisa diklasifikasikan ke dalam 4 macam ini. Terus kemudian dilanjutkan dengan jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran pada umumnya itu ada 2, yaitu pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru dan pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa. Yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru itu artinya berpusat pada guru. Jadi ini notabene-nya adalah sistem pembelajaran atau pendekatan pembelajaran model klasik, model lama. Nah, sehingga di situ yang lebih menguasai di kelas itu adalah guru. Nah, kemudian yang kedua itu pembelajaran berorientasi pada siswa, artinya berpusat pada siswa. Nah, ini yang kedua inilah yang cocok dengan kurikulum K13 dalam pengembangannya. Terus kemudian dilanjutkan selanjutnya itu tentang pengembangan strategi pembelajaran. Nah, diantaranya di sini saya tulis ada tokohnya, yaitu ada Dick dan Carey, ada Freilbeck dan Driscoll, terus Gerlach dan Ellie. Nah, yang pertama tentang Dick dan Carey itu. Jadi Dick dan Carey itu juga berpendapat tentang bagaimana strategi pembelajaran. Jadi ada beberapa tokoh di sini, ada tokoh yang saya tulis tentang strategi pembelajaran. Jadi teman-teman bisa baca di makalah saya. Menurut Dick seperti apa dan menurut Freilbeck juga seperti apa, Gerlach juga seperti apa, di situ sudah bisa dilihat di dalam makalah yang telah saya susun. Terus kemudian pengembangan metode pembelajaran. Nah, pengembangan metode pembelajaran ini
saya tidak jauh-jauh, saya langsung fokus kepada kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik, yang diantaranya adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan kemudian membentuk jejaring, artinya menyimpulkan atau mengkomunikasikan. Jadi pertama siswa mengamati, jadi ini siswa mengamati terkait dengan pelajaran itu, terus kemudian setelah mengamati siswa menanyakan. Nah, setelah menanyakan menalar, artinya mengkaji, menganalisis. Nah, terus kemudian mencoba, atau bahasa lainnya itu experimenting. Terus kemudian setelah mencoba, siswa itu menyimpulkan atau mengkomunikasikan kepada teman sebayanya, seperti itu. Selanjutnya pengembangan evaluasi pembelajaran. Nah, pengembangan evaluasi pembelajaran ini dalam mengevaluasi pembelajaran, hendaknya evaluasi tersebut 1 harus menyeluruh, 2 harus kontinu, 3 harus berorientasi pada kompetensi, terus 4 valid, selanjutnya objektif atau adil, terbuka, bermakna, mendidik, memotivasi, dan akuntabel. Jadi pada prinsipnya ketika kita membahas atau merencanakan tentang pengembangan evaluasi pembelajaran itu, maka hal inilah yang perlu diperhatikan. Yang diantaranya yang sudah saya sebutkan barusan, pertama harus menyeluruh, harus kontinu, terus kemudian harus berorientasi pada kompetensi, artinya kompetensi dasar dan kompetensi inti yang ada dalam susunan kurikulum tersebut seperti di silabus itu. Jadi harus berorientasi kepada itu, jangan kepada yang lainnya. Terus kemudian harus valid, terus kemudian objektif, adil, terus kemudian juga harus terbuka, bermakna, mendidik, memotivasi, dan akuntabel. Artinya akuntabel ini harus bisa dipertanggungjawabkan evaluasi tersebut gitu. Jadi yang dimaksud evaluasi ini kan menilai terkait dengan bagaimana perkembangan pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan, khususnya adalah pendidikan NU. Sementara dari saya itu presentasinya nanti bisa dikembangkan melalui diskusi atau sharing atau tanya jawab seperti itu. Dari saya, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.